Kawan-kawan kearsipan, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan bagaimana sebuah arsip itu sesuatu yang sangat penting dan juga harus disimpan. Tetapi penyimpanannya itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal simpan, harus ada beberapa aturan yang kita taati supaya arsip itu nanti disimpannya itu selalu aman sampai nanti selama-lamanya ya. Boleh nanti dimusnahkan supaya tidak penuh, tetapi ada kriteria tertentu. Contoh, misal memang dia itu sudah waktunya untuk dimusnahkan, terus kemudian sudah tidak dipakai lagi, sudah terkategori sebagai arsip yang pasif misal ya, atau inaktif. Nah, itu boleh untuk nanti dimusnahkan. Kita nanti akan membahas itu lebih lanjut, tetapi saat ini saya akan beranjak kepada jenis-jenis arsip. Kita kemarin tahu kalau untuk nilai kegunaan arsip itu ada nilainya macam-macam ya. Ada yang nilainya administratif, terus kemudian ada yang sifatnya bernilai finansial ya, terus kemudian ada legal, hukum, dan segala macamnya yang kemarin kita sebut sebagai Alfred. Kalau kawan-kawan lupa, silakan coba untuk disimak, dibuka lagi video yang minggu lalu tentang nilai fungsi arsip yang hubungannya adalah Alfred kalau kita singkatkan. Dari nilai guna itu nanti kita bisa menurunkan, mengelompokkan arsip menjadi beberapa jenis. Ada kurang lebih di sini saya memiliki 5 jenis arsip. Nanti kawan-kawan akan saya munculkan sebuah slide sehingga nanti bisa dicek, bisa dilihat sambil dibaca. Untuk yang pertama itu ada arsip yang dia berdasarkan bentuk fisiknya ya. Bentuk fisik itu artinya sesuatu yang memang bisa terpegang, terlihat gitu ya. Itu fisik ya. Arsip berdasarkan bentuk fisiknya itu ada yang bersifat lembaran ya, kertas gitu ya, lembaran, atau yang dia sifatnya non lembaran. Non lembaran itu ya contoh mungkin dalam bentuk video-video yang lain misalkan gitu. Di bentuk microfilm atau film, terus kemudian dalam bentuk CD. Nah, itu dia sebetulnya adalah arsip, karena kita tahu rekaman kegiatan itu kan tidak hanya berbentuk sebagai sebuah surat kan gitu, tetapi video, foto itu pun juga kita bisa sebut sebagai arsip karena dia memiliki nilai guna histori kan gitu. Nah, selain arsip dalam bentuk yang fisik ya yang bisa kita lihat, yang kedua adalah arsip dalam berdasarkan permasalahannya atau berdasarkan isi. Kalau kita membahas tentang arsip dan surat, kalau teman-teman mendengar ada berdasarkan masalahnya, bukan berarti dia itu bermasalah, bukan. Tetapi dalam artian berdasarkan isi ya. Masalah itu adalah isi dari surat itu. Masalah itu adalah isi dari arsip itu ya. Nah, ini yang tadi sudah pernah saya sebutkan sebagai Alfred tadi itu. Arsip berdasarkan isinya itu ada arsip yang berupa financial record ya. Teman-teman sudah paham lah kalau saya mengatakan financial record itu artinya arsip yang berhubungan dengan keuangan. Lalu kemudian ada inventory record. Inventory ini adalah catatan inventaris ya. Pengingat apa saja yang pernah kita miliki, pernah kita simpan, itu adalah inventaris. Lalu kemudian ada personal record. Personal record ini ya catatan kepegawaian, catatan tentang SDM yang kita miliki ya. Pokoknya tentang hubungannya semacam kayak personalia kan gitu dalam perusahaan. Ada sales record ya, penjualan, arsip penjualan ya. Lalu kemudian ada production record atau catatan produksi. Nah, pokoknya apapun yang sifatnya dia terkelompokkan dalam konteks atau isinya, berarti arsip itu berdasarkan masalah atau isi dari pemberitaannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada arsip berdasarkan pemiliknya, ya. Arsip berdasarkan pemiliknya. Di sini akan dibagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama itu adalah dimiliki lembaga pemerintah. Pemerintah ini bisa pusat dan bisa pemerintah daerah. Kalau arsip yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau nasional itu dikelola oleh lembaga namanya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kawan-kawan nanti bisa searching ya. Saya minta tolong untuk dibuka website ANRI, teman-teman nanti akan menemukan apa saja yang disimpan di sana, khususnya arsip-arsip yang hubungannya dengan kenegaraan, dan itu sangat bersejarah sekali. Nah, itu semuanya ada di sana. Kemudian yang kedua, lembaga terkait lembaga ya, lembaga pemerintah itu ada lembaga pemerintah pusat disimpan oleh ANRI.
Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua adalah lembaga daerah, arsip daerah sebutannya, atau ARDA. Kalau kawan-kawan di daerah kota Semarang ya, khususnya Semarang itu adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, di daerah Serondol, Banyumanik ya, di atas sana itu, di daerah Kodim ya, deretannya Kodam, mohon maaf, itu ada satu lembaga arsip daerah yang biasanya banyak dikunjungi oleh para mahasiswa. Itu dia adalah sifatnya menyimpan segala arsip yang hubungannya dengan daerah, arsip daerah. Itu kalau provinsi. Kalau nanti daerahnya daerah kabupaten kota, nah silakan ini dilihat kabupatennya kawan-kawan sendiri, pasti nanti akan ada dinas perpustakaan dan arsip daerah. Biasanya digabung jadi satu antara perpustakaan dan arsip daerah, karena ini dua hal yang mengurusi tentang naskah, pembukuan, naskah perbukuan kan gitu ya, sehingga banyak orang datang ke sana itu juga untuk membaca-baca. Selain membaca tentang berita atau buku-buku terkini, mereka juga mendapatkan informasi tentang buku-buku yang masa-masa lampau, persiapan suatu pemerintah daerah itu untuk mengembangkan pemerintahnya itu di era-era saat ini. Nah, sehingga diingat ya, kalau untuk arsip berdasarkan pemiliknya itu ada yang dari lembaga pemerintah, itu ada yang pusat dan daerah. Kalau pusat adalah ANRI, kalau daerah itu ARDA, arsip daerah namanya. Ada yang daerah provinsi dan juga ada yang daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang poin kedua, ada arsip yang dimiliki oleh, masih di pemiliknya ya, instansi pemerintah atau swasta. Nah, kita bisa sebut nanti ada istilah arsip primer, ada arsip sekunder. Kalau arsip primer itu dikatakan sebagai arsip asli ya. Kalau untuk yang arsip sekunder itu adalah arsip yang sifatnya dia kopiannya. Primer itu adalah asli, sekunder itu kopiannya. Jadi kalau kawan-kawan itu mendapatkan dua lembar, satu asli, lembar awal itu adalah lembar asli disimpan oleh perusahaan atau yang ngasih gitu ya, misal itu adalah kita sebut sebagai arsip primernya. Kemudian kalau kawan-kawan mendapatkan yang di lembar kedua, biasanya berupa karbon copy ya, itu adalah arsip sekunder yang disebut sebagai kopian dari arsip primernya ya. Kemudian ada lagi yang menyebut arsip sentral dan arsip unit. Nah, arsip sentral, arsip unit ini artinya ya arsip pusat dan juga arsip per bagian. Yang keempat, arsip itu ada klasifikasi berdasarkan sifatnya. Nah, ini yang kawan-kawan nanti harus pahami. Dari berdasarkan sifatnya ini, itu nanti digunakan untuk rujukan menjadi cara memusnahkan arsip. Kemarin kan kita membahas arsip itu tidak harus disimpan terus-menerus, ya kan? Ada kalanya itu nanti arsip sudah habis masa simpannya, kemudian nanti kita akan musnahkan. Nah, cara untuk menentukan habis masa simpannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya. Jadi nanti arsip yang berdasarkan sifatnya itu ada 5 pembagian. Yang pertama itu ada arsip yang tidak penting ya. Arsip ini ya hanya pada saat menggunakan informasinya saja. Informasinya ini kalau sudah lewat itu kita sama sekali tidak akan menyimpannya. Misal contoh surat undangan ya, surat undangan yang biasa saja. Itu artinya hanya untuk mengingatkan suatu agenda yang nanti akan dilakukan. Kalau agenda itu sudah dilaksanakan, berarti nilai guna arsipnya, nilai guna informasi itu sudah lewat. Artinya kita sudah tidak perlu menyimpannya. Kemudian yang kedua ada arsip biasa ya. Arsip biasa ini itu dia arsip yang awalnya dianggap penting, setelah penggunaan informasinya berlalu dia menjadi tidak berguna. Sama seperti penjelasan yang pertama tadi itu. Itu pun juga masa simpan yaitu hanya sebentar. Mungkin per hari atau sekian minggu saja disimpan. Kalau sudah lewat itu boleh untuk dimusnahkan. Yang ketiga ada arsip penting. Arsip penting ini adalah arsip yang hubungannya dengan masa lalu ya dan masa mendatang. Sehingga dia itu perlu disimpan dalam waktu yang cukup lama. Contoh akta lahir ya, akta lahirnya kita, terus kemudian akta pendirian perusahaan, itu termasuk menjadi arsip yang penting. Artinya itu cukup disimpan dalam beberapa waktu yang cukup yang lama. Itu tidak boleh langsung dimusnahkan, tidak boleh. Mungkin masa penyimpanannya itu berkisar antara 3-5 tahun. Nah, yang keempat itu ada arsip yang sangat penting atau vital.
arsip ini itu dijadikan pengingat selama-lamanya. Jadi boleh kalau saya kaitkan dengan yang tadi saya contohkan, ada akta kelahiran, akta pendirian perusahaan, terus kemudian hal-hal yang sifatnya itu surat perizinan untuk membuktikan sesuatu, itu adalah masuknya arsip sangat penting atau vital. Arsip ini itu tidak boleh untuk dimusnahkan dengan alasan apapun. Jadi ini akan menjadi arsip yang betul-betul selamanya gitu ya, disimpan. Anggap saja arsip ini itu kalau nanti kita dalam pelaksanaan di masa mendatang itu akan selalu diminta. Contoh akta kelahiran, AK, itu kan adalah arsip yang memang selalu dipertanyakan ketika kita mengurus suatu administrasi kan gitu. Nah, sehingga akte, KK, terus kemudian bukti kelahiran, bukti kematian, itu semuanya tidak boleh tidak kita simpan, apalagi hilang. Nah, itu disimpan selamanya. Yang kelima itu ada klasifikasi arsip rahasia. Ini disimpan tetapi tidak boleh ada orang yang tahu tentang isinya. Yang boleh mengambil, yang boleh mengakses itu hanya orang-orang tertentu, hanya arsiparis yang memang sudah diberikan izin untuk membuka arsip tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pembagian arsip itu bisa dibagi berdasarkan fungsinya ya. Satu, arsip dinamis, yang kedua adalah arsip statis. Ini pernah kita bahas di minggu yang lalu. Arsip dinamis itu adalah arsip yang memang masih digunakan ya, artinya dia masih mobile, dipinjam ke sana kemari, digunakan sebagai acuan oleh bagian-bagian yang lain. Sehingga arsip dinamis ini ada pembagiannya lagi, ada arsip aktif, ada arsip semi aktif, dan juga ada arsip yang inaktif. Aktif itu jelas penggunaannya intensitasnya masih tinggi. Semi aktif penggunaannya sudah mulai menurun tapi tetap masih diperlukan. Arsip yang inaktif ya, itu dia adalah arsip dinamis yang sudah mulai jarang digunakan tapi tidak boleh untuk dimusnahkan. Jadi dia seakan-akan menjadi masuk di masa tunggu gitu ya. Sudah jarang dipakai tapi tidak boleh dimusnahkan. Dia ditunggu dulu menjadi arsip yang inaktif. Siapa tahu nanti pada perkembangan tahun-tahun berikutnya itu dipakai. Kemudian ada pembagian lagi yang poin B adalah arsip statis ya. Tadi ada dinamis, lawannya adalah statis, arsip yang memang tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi, tapi itu memang masih biasanya nanti karena sifatnya penting itu masih disimpan. Nah, ini kawan-kawan ya, pembagian fungsi arsip ini ya, itu memang lekat erat kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya masa-masa pemusnahan. Sehingga kalau ditanya kapan saya bisa memastikan arsip saya itu harus 3 tahun dihilangkan, 2 tahun dihilangkan, dari mana? Nah, dari fungsi-fungsi arsip yang memiliki peran berbeda ini. Silakan dipelajari dengan baik, dilihat slide-nya ya, dipahami dengan baik, karena nanti kita mempelajari arsip ke depannya tidak lepas dari pembagian-pembagian ini. Jadi jangan sampai bingung ya.